Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Udahlah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang tidak berkesudahan. Kemudian salawat beserta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Ya filah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan naluri dan fitrah setiap manusia. Artinya ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita semua sebagai anak. Sebab dalam jiwa dan setiap orang tertanam sifat cinta. Jadi setiap manusia itu pasti dalam hatinya punya cinta, punya rasa sayang, punya rasa hormat. Dan itu dipastikan yang paling utama dan pertama adalah kepada kedua orang tua, ayah ataupun ibunya. Sebab kedua ibu bapaknya lah yang menjadi sebabnya kita berada di dunia ini. Itu yang paling pertama. Meskipun demikian, dalam agama kita berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Banyak keterangan-keterangan atau firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang ditunjukkan untuk kita berbakti kepada mama dan papa. Dalam suatu hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW menyebut berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berbuat baik kepada orang tua, artinya kita kan sebagai hamba yang memiliki rasa terima kasih. Kemudian Abu Amr Asy-Syaibani meriwayatkan, pemilik rumah seraya menunjuk ke rumah Abdullah bin Umi Mas'ud, menyampaikan kepadaku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, qultu summa ayyun, qala summa birrul walidain, qultu summa ayyun, qala summa jihadu fi sabilillah, qala hadisani bihinna walawis tazadtu lazadani. Aku bertanya kepada Rasulullah, ini kayak gini kisahnya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul SAW menjawab, sholat pada waktunya. Nanti itu sholat nanti. Sholat tepat waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Rasul menjawab, kemudian apalagi ya Rasul? Rasul menjawab lagi, berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua. Jadi termasuk amalan utama 3 ini ya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasul? Kemudian jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Itu 3 itu yang utama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbuat baik atau berbakti kepada mama dan papa. Yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah atau jihad. Kalau zaman dulu perang. Kalau sekarang adalah perang melawan kebodohan dengan belajar. Nilainya yang paling tinggi itu PJOK 95. PJOK. Kok bisa sih? Lanjut ya. Kalau tadi amalan yang paling dicintai, yang sekarang amalan paling utama terakhir habis ini sholat isya.
Berbuat baik kepada kedua orang tua juga merupakan amalan yang paling afdol. Tutup handphonenya. Afdol itu artinya paling utama. Artinya ini yang diutamakan daripada yang lain. Sebagaimana versi hadis yang di atas tadi disebutin. Yang tadi itu paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Birrul walidain, berbuat baik kepada mama papa. Al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah. Dan hadis ini, hadis yang baru yang kedua ini, amalan yang paling utama. Kata Rasul, fa'an Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulta ya Rasulullah ayul amali afdol, qala as-salatu ala miqatiha, summa ayun, qala summa birrul walidain, summa ayun, qala al jihadu fi sabilillah. Fasakatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walawis tazadahu tuhu lazadani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdol atau utama? Rasul menjawab, salat pada waktu-waktunya. Ini ditekankan baru lagi, berarti seluruh sholat itu ditekankan untuk dikerjakan di awal waktu, gitu Mbak. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya, diulang lagi. Tapi ditegaskan di waktu sholat tadi itu, kerjakan di waktu utama. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jihad fi sabilillah. Kemudian aku berdiam dan tidak bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Ini artinya penekanan bahwa amalan sholat itu adalah 3 hal ini Mbak, yang dengan 3 hal ini kita tuh akan hidup dengan afdol, akan hidup dalam cinta kepada Allah, dan Allah tuh cinta kepada kita. Supaya Allah cinta kepada kita, maka nanti ketika Mbak Nesha sudah besar, sudah dewasa, mungkin kita udah gak ketemu lagi, kemudian Mbak Nesha sudah beraktivitas yang lain, udah menemukan dunia Mbak Nesha, maka yang paling penting itu adalah 3 hal ini. Yang lain tuh nanti dulu gak apa-apa. Yang 3 ini gak boleh ditinggalin oleh seorang muslim, siapapun seorang muslimnya. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya dan berjamaah, itu diutamakan bagi laki-laki. Tapi yang umum adalah sholat tepat pada waktunya. Ketika nanti Mbak Nisa jadi dokter, jadi polisi, atau TNI, atau seterusnya, atau pengacara, atau pengusaha, maka sholat tepat waktu ini adalah sesuatu yang tak boleh diabaikan. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Kalau tiba-tiba lagi kerja, Nesha pulang, ibu bikin makanan kesukaan kamu, pulang gitu. Kemudian ketika nanti Mbak Nesha sudah menikah, udah punya suami, selain berbuat baik atau berbakti kepada suami, maka Mbak Nesha juga harus punya bakti juga kepada kedua orang tua. Sama-sama punya kewajiban. Yang suami juga berbuat baik kepada orang tuanya, Mbak Nesha juga berbuat baik kepada orang tua Mbak Nesha. Silangnya gitu, berbuat baik kepada mertuanya, berbuat baik kepada mertua gitu. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.